Gimana banyak? Sudah baik. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong respon dengan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, pada pertemuan yang lalu sempat disinggung tentang masalah ekonomi yang terkait di sistemnya. Sekarang kita akan membahas masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa masalah ekonomi itu apa? Pak. Ya, silakan. Masalah ekonomi yaitu terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat menimbulkan ketergantungan sosial yang kian tinggi. Oke, terima kasih. Ya, benar sekali. Jadi masalah ekonomi yang yaitu terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali, adanya kebutuhan yang semakin rumit dan masyarakat menimbulkan ketergantungan sosial. Jadi yang dimaksud di sini itu nanti timbulnya itu karena keinginan masyarakat yang terlalu tinggi. Jadi masyarakat itu menginginkannya barang-barang yang sebenarnya itu tidak perlu mereka dapatkan atau tidak mereka butuhkan, tapi mereka seperti aku ingin barang ini. Jadi itu akan menimbulkan masalah karena sumber daya yang kurang. Nah, contohnya kertas. Kebutuhan kertas itu sebenarnya dibutuhkan di semua kalangan, dari orang perkantoran, sekolah, rumah sakit, semua membutuhkan kertas. Nah, karena banyaknya kebutuhan kertas yang digunakan, maka hutan semakin gundul. Kenapa? Bahan dasar utama kertas itu dari kayu. Dari kayu diproses menjadi kertas. Nah, semakin banyak orang yang menggunakan kertas dan semakin banyak juga kayu yang dibutuhkan. Sedangkan hutan yang ada di Indonesia sendiri itu semakin tipis. Karena bukan hanya karena untuk membuat kertas, untuk yang lain, misalnya pembukaan lahan seperti itu, pembuatan lahan, pertambangan seperti itu. Jadi itu menimbulkan sumber daya alam seperti pohon ini semakin menipis di Indonesia. Lalu yang kedua ada minyak bumi. Kita tahu minyak bumi itu dibutuhkan di setiap negara. Di Indonesia pun kita banyak menggunakannya karena keseharian kita menggunakan motor atau mobil, dan itu merupakan bahan bakar. Dan bahan bakar itu bahan dasar utamanya itu dari minyak bumi itu sendiri. Makanya itu karena kebutuhan bahan bakar yang semakin banyak, itu akan menimbulkan semakin tipisnya minyak bumi yang ada di bumi kita ini. Makanya pemerintah menyediakan transportasi umum itu sebenarnya bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Jadi kita menggunakan transportasi yang disediakan oleh pemerintah, sehingga kita tidak menggunakan kendaraan pribadi. Itu sebenarnya ada beberapa keuntungan. Yang pertama, jalan jadi tidak macet. Yang kedua, minyak bumi juga akan semakin hemat karena pembeliannya itu tidak secara besar-besaran seperti itu. Lalu yang selanjutnya, jenis permasalahan ekonomi. Ada yang tahu? Jenis permasalahan. Saya, Pak. Ya, modern dan klasik. Ya, benar sekali. Ada modern dan klasik. Yang modern, ada yang tahu yang modern itu apa? Permasalahan ekonomi modern berfokus pada waktu dan forward. Ya, benar sekali. Terima kasih. Permasalahan ekonomi berfokus pada what, how, dan for whom. Yang pertama, what? Barang apa yang diproduksi dan berapa banyak? Ada yang bisa menjelaskan? Ya,
Gimana tuh? Karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Ya, benar sekali. Karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus pandai dalam memprioritaskan. Misalnya hari ini kita butuh apa sih? Apa aja yang kita butuhkan hari ini untuk satu hari ini? Misalnya kita hari ini ada kegiatan mau melakukan presentasi, kita butuh print. Kita ingin melakukan pengopringan memerlukan kertas, jadi kita harus memperhitungkan itu harus diperhitungkan. Lalu ada lagi, misalnya memprioritaskan, kalian memiliki keinginan untuk membeli sebuah alat musik gitar, dan sebenarnya kalian juga harus membayar uang SPP kalian. Kalian pandai memprioritaskan mana yang harus kalian dulukan. Kalau kalian memilih gitar, otomatis produksi gitar akan semakin naik karena konsumen semakin banyak. Jadi karena kita bahan dasarnya pun dari kayu, itu akan mengurangi sumber daya yang ada. Itu tadi contoh yang nah, ini ada contoh lagi. Kebutuhan pokok dan mobil mewah. Prioritas yang mana? Ada yang bisa menjawab? Kebutuhan pokok, benar sekali. Kenapa kita lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dan tidak mobil? Karena kebutuhan pokok itu walaupun dia diproduksi secara terus-menerus, tapi itu kebutuhan kita sehari-hari. Itu cara kita untuk bertahan hidup, makanya itu perlu diprioritaskan. Sedangkan mobil itu bukan sebuah prioritas. Malah mobil sendiri itu menggunakan bahan bakar. Jadi balik lagi ke penjelasan awal tadi soal semakin menipisnya sumber daya alam minyak bumi. Nah, semakin kita banyak menggunakan mobil, itu akan lebih banyak menggunakan sumber daya alam minyak bumi, lalu akan semakin menipis. Lalu yang berikutnya ada bagaimana cara memproduksinya. Mas Adi bisa tolong menjelaskan? Ya Pak, pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses perhitungan yang detail. Oke, terima kasih. Benar sekali. Oke. Jadi pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses perhitungan yang detail. Pertimbangan teknologi modern itu jadi seperti contohnya alat-alat di pabrik-pabrik besar. Kalau yang teknologi manual itu misalnya di persawahan. Biasanya orang zaman dahulu membaca sawah itu menggunakan kerbau. Nah, itu teknologi manual atau padat karya. Nah, ini contohnya. Nah, pada contoh ini perbandingannya itu menggarap sawah dengan mesin dan menggunakan kerbau. Tentu perbedaannya sangat banyak. Kenapa? Menggunakan mesin itu akan lebih cepat dan efisien. Tapi juga ada beberapa kekurangannya. Kekurangannya tidak semua orang dapat menggunakan ini karena memerlukan modal yang banyak. Dan sedangkan menggunakan kerbau itu ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, sawah akan menjadi lebih subur. Lalu kekurangannya sendiri menggarapnya akan lebih lama karena itu menggunakan tenaga manual seperti itu. Lalu yang berikutnya FOMO. Untuk siapa barang diproduksi?
Ada yang bisa menjelaskan? Ya Pak, Ya, silakan. untuk siapa barang diproduksi yaitu masalah ekonomi yang satu ini menyangkut pasar mana yang dibidik didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, dan sisi usia. Sudah. Sudah Pak. Terima kasih. Ya, benar sekali. Masalah ekonomi yang satu ini menyangkut pasar mana yang dibidik didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, atau sisi usia. Jadi, pada masalah ini, masalah ekonomi ini, tentunya perusahaan harus memperhitungkan produk yang dia produksi itu harus disasarkan di mana. Contohnya, perusahaan kertas itu harus menyasarkan produknya di mana, misalnya seperti daerah perkantoran, sekolah, lalu obat-obatan, pabrik obat-obatan itu menyasarnya di pasar mana, seperti itu harus diperhitungkan. Lalu melihat sisi usianya juga. Jadi misalnya untuk perawatan bayi, untuk anak-anak seperti itu harus diperhatikan juga. Karena kenapa harus melihat sisi usia juga? Karena ada beberapa barang itu yang dipergunakan untuk orang-orang dewasa dan belum untuk usia anak-anak. Juga ada gender. Jadi ada juga produk yang itu memang hanya dikhususkan untuk misalnya untuk pria. Juga ada barang yang itu dikhususkan untuk wanita, seperti itu. Lalu penghasilan daerahnya itu juga penting. Kenapa? Di saat suatu perusahaan mobil mewah memasukkan produknya itu di daerah perkampungan, tentunya itu tidak akan berpengaruh untuk perusahaannya, karena tidak akan ada yang membeli produk tersebut. Belum tentu daerah itu mampu membeli, orang-orang daerah itu dapat membeli mobil itu, karena penghasilan mereka mungkin hanya karena petani, jadi kurang mencukupi untuk membeli mobil mewah tadi. Lalu yang kedua ada masalah klasik. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Masih sekitar tahun 1870-an, banyak para ahli yang menyetuskan teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Karena kondisi saat itu, masalah ekonomi klasik mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, benar sekali. Jadi, banyak para ahli yang mencetuskan teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith karena kondisi saat itu. Masalah ekonomi klasik mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini kita akan bahas ketiganya. Yang pertama, proses produksi. Ada yang bisa menjelaskan proses produksi itu? Adanya masalah ekonomi dalam proses produksi ialah tentang jumlah barang yang tersedia dan besarnya kebutuhan masyarakat. Ya, terima kasih Mas Doni. Jadi adanya masalah ekonomi dalam proses produksi ialah tentang jumlah barang yang tersedia dan besarnya kebutuhan masyarakat. Misalnya kita ambil contoh itu, misalnya kebutuhan masker, proses produksinya lama, barang yang tersedia juga sedikit di gudang, tapi kebutuhan masker di masyarakat sangat banyak karena melihat masyarakat di Indonesia begitu banyak, apalagi masker sekali pakai. Itu tentunya akan menambahkan produksi yang berkali-kali lipat. Contohnya seperti itu. Lalu yang berikutnya distribusi. Mbak Dina, tolong dijelaskan. Distribusi yaitu barang atau jasa yang makin langka dan makin dibutuhkan masyarakat, harganya pun akan semakin tinggi. Ya, benar sekali. Barang atau jasa yang makin langka dan makin dibutuhkan masyarakat, harganya pun akan semakin tinggi. Kenapa demikian? Karena semakin langkanya barang, tentunya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu semakin sedikit. Dan jika perusahaan mematok dengan harga yang sama dengan sebelum-sebelumnya saat permintaannya itu tidak sebanyak yang sekarang misalnya, itu
perusahaan akan mengalami kerugian karena belum perhitungan distribusinya seperti itu, lalu mau produksinya itu belum diperhitungkan. Makanya di distribusi ini perusahaan akan membuatnya semakin mahal karena barangnya semakin langka dan mendistribusikannya pun akan semakin luas karena hampir semua orang membutuhkannya. Contohnya tadi seperti masker tadi. Lalu ada konsumsi. Ada yang bisa menjelaskan? Dalam hal ini masyarakat berperan penting walaupun tidak melulu mengonsumsi barang dan karena juga tingkat permintaan yang meningkat secara terus-menerus. Ya, terima kasih. Benar sekali. Dalam hal ini masyarakat berperan penting walaupun tidak perlu mengkonsumsi barang dan karena juga tingkat permintaan yang meningkat secara terus-menerus. Jadi yang dimaksud tidak perlu mengkonsumsi barang, tentunya ada, kita tidak selalu mengkonsumsi suatu barang itu secara terus-menerus. Ada, tapi tidak semua. Yang selalu kita konsumsi itu misalnya makanan, kebutuhan pokok seperti tadi. Tapi yang tidak kita konsumsi secara terus-menerus itu misalnya yang tidak kita gunakan secara terus-menerus, perhiasan, terus aksesoris yang lainnya. Terus ada kendaraan juga karena misalnya pemerintah sudah menyediakan kendaraan umum, jadi kita tidak perlu pakai kendaraan pribadi, itu bisa. Lalu masalah ekonomi yang menghambat laju ekonomi, masalah ekonomi yang menghambat laju ekonomi. Yang pertama ada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan selama satu periode tertentu. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih banyak bergantung pada investor luar negeri. Selain itu, lambatnya pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi naik harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia disebabkan karena menipisnya persediaan minyak di bumi, dan kenaikan harga minyak juga dapat mempengaruhi kenaikan harga pada bahan pokok yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kenapa minyak bumi yang semakin menipis dan harganya semakin naik itu mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok yang lainnya. Kembali lagi pada proses distribusinya. Pada proses distribusi tentunya perusahaan memerlukan kendaraan untuk mendistribusikannya, entah itu menggunakan pesawat, kapal, atau menggunakan truk atau apapun itu memerlukan bahan bakar. Nah, bahan bakar kembali lagi menggunakan minyak bumi. Itu akan semakin membuat minyak bumi semakin menipis, makanya itu menjadi alasannya. Lalu yang kedua itu kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan masyarakat secara real. Akibatnya masyarakat tidak hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan kemiskinan di sini itu dimana masyarakat kurang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, misalnya kurang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, kesulitan dalam memenuhi itu semua, jadi itu dapat menjadi suatu masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga ada pengangguran. Secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja. Akibatnya banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Jadi karena saking banyaknya orang yang ingin bekerja, tetapi hanya sedikit lowongan pekerjaan atau perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, itu menimbulkan pengangguran. Tidak hanya itu, misalnya juga ada karena disebabkan kualitas
setiap orang yang berbeda-beda. Misalnya kualitas A itu hanya lulusan SMA, sedangkan kualitas B itu lulusan S1. Sedangkan kebanyakan perusahaan membutuhkan kualitas S1, S2, S3. Tentunya yang lulusan SMA tidak dapat bekerja karena tidak memenuhi kriteria. Itu yang menjadi masalah pengangguran juga. Sampai sini ada yang belum paham? Atau ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah paham, kalau belum ada yang ditanyakan, di sini saya ada tugas. Saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Tugasnya, silakan setiap kelompok pilih salah satu dan cari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dari ketiga ini. Kalian pilih salah satu. Lalu cari cara bagaimana cara mengatasi masalah tersebut menurut kelompok kalian sendiri. Jadi menurut pendapat kalian bagaimana caranya. Lalu nanti satu kelompok akan saya tunjuk untuk mempresentasikan hari ini, dan kelompok lain cukup mengumpulkan saja. Saya kasih waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi. Setelah 5 menit nanti saya akan tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikannya. Silakan. Aku sengaja lagi. Lu pernah tulis langsung kan yang bisa sudah masak apa mau beranjing boleh bubur aku mau main game ya kenal sama lo saya maaf aku cinta subur dia makan mewakili aku, Pak, maaf karena saya terus jelek berstatus bagus diwakili kan mau pas Pak Niko mau kenal ya usah mau main Apakah ada yang ditanyakan soal tugasnya? Ada yang belum jelas atau ada yang bingung? Silakan. Ini berapa solusinya, Pak? Terserah. Kalian mau kasih berapa solusi terserah. Menurut pendapat ngomong ke lain saja. Satu lagi kan biar Oke, sudah cukup ya. Sudah 5 menit. Ya, saya akan menuju salah satu kelompok untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Saya minta tolong kelompoknya Mas Adi. Silakan. Maju Pak, apa di tempat? Dibacakan saja. Dibacakan. Ya. Menurut kelompok kami, kelompok 1 mengenai penanganan pengangguran, kita ada beberapa solusi dari kami. Dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat usia produktif, agar apa? Agar mereka dapat meningkatkan kualitas kerja mereka. Ya. Yang kedua, dengan cara membuka lapangan kerja baru.
dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membuka usaha baru, tentunya akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil. Dan selanjutnya, Yang ketiga, mengurangi pekerja dari luar negeri dan digantikan dengan pekerja dalam negeri. Tentunya banyak pekerja dalam negeri memiliki kualitas pekerjaan yang sama dengan pekerjaan dari luar negeri, dan itu akan membuka peluang lebih untuk pekerja dalam negeri agar dapat mendapatkan pekerjaan. Oke. Jadi mas, kita beri ruang dulu buat ngomong kemana. Saya lihat teman-teman sudah memahami. Untuk lebih biar teman-teman lebih memahami, setelah ini saya akan putarkan video untuk membantu menjelaskan biar lebih jelas lagi tentang permasalahan ekonomi. Nanti silakan disaksikan oleh teman-teman. Jangan lupa ya, komen dan subscribe. Makanya sebenarnya ya kita itu bertiga oh ini amat ada pasti itu pasti itu ayo Dari mana kemana? Ada pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana caranya manusia dapat mencukupi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran, sementara alat pemenuhi kebutuhan jumlahnya tidak sepadan dengan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, pertanyaan tersebut merupakan masalah pokok dalam ekonomi, dan inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk membangun channel ini lebih berkembang ke depannya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kebutuhan manusia yang beragam tidak sebanding dengan alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kelangkaan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan ini, diperlukan perilaku berkonsumsi yang rasional dengan membuat skala prioritas dari berbagai macam kebutuhan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan modern. Yang pertama, menurut aliran klasik. Pada tahun 1870, berkembang teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Menurut aliran klasik, guna mencukupi kebutuhannya, maka dilakukan 3 kegiatan yang sampai sekarang masih berlangsung, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kegiatan produksi ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, produksi langsung, yaitu memproses bahan mentah menjadi barang jadi dan barang siap dikonsumsi. Yang kedua, produksi tidak langsung, yaitu memproses lebih lanjut barang yang telah mengalami proses produksi sebelumnya, atau dengan kata lain, memproses kembali barang setengah jadi hingga siap dikonsumsi. Misalnya, proses produksi kapal hingga menjadi baju dengan mengalami 2 tahap produksi. Sedangkan distribusi merupakan semua jenis kegiatan yang meliputi sejak barang selesai diproduksi sampai barang di tangan konsumen akhir. Kegiatan distribusi ini tidak hanya mengangkut barang dari pabrik ke konsumen, tetapi kegiatan seperti pengepakan, penyimpanan, transportasi, asuransi, dan yang lainnya
juga termasuk ke dalam kegiatan distribusi. Dan konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang dan jasa atau nilai guna suatu hasil produksi guna memenuhi kebutuhan secara langsung. Contohnya, ketika kita membeli sepatu yang akan habis nilai gunanya setelah beberapa waktu digunakan. Selanjutnya, masalah pokok ekonomi menurut aliran modern cukup berbeda dari aliran klasik. Menurut aliran modern, ketiga kegiatan tersebut lebih disempurnakan terutama pada kegiatan produksi. Sehingga, menurut aliran ini, masalah pokok ekonomi bagi masyarakat modern adalah what? Atau dengan kata lain, barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan jenis atau jumlah barang yang akan diproduksi. Maka dari itu, produsen harus melakukan survei atau perhitungan secara cermat sebelum melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, how, atau dengan kata lain, bagaimana barang tersebut akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan teknik produksi serta kemampuan produsen dalam mengombinasikan setiap faktor produksi, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas produksi. Misalnya, dengan menggantikan produksi manual dengan produksi secara mesin. Dan yang ketiga, for atau untuk siapa barang tersebut diproduksi. Survei sekali lagi memegang peranan penting, karena produsen harus selalu tahu selera dan daya beli pasar. Agar barang diterima di pasar, maka harus memproduksi beberapa jenis atau tipe barang sesuai pangsa pasar yang menjadi sasaran konsumen. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya masalah pokok ekonomi yaitu bagaimana cara manusia dapat mencukupi kebutuhannya, sementara alat pemenuh kebutuhan jumlahnya tidak sepadan dengan barang atau jasa yang tersedia. Dan dalam masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut aliran klasik dan menurut aliran modern. Menurut aliran klasik, masalah pokok ekonomi didasari pada tiga hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan menurut pandangan modern, masalah pokok ekonomi meliputi what, how, and for. Baiklah, sekian dulu pembahasan kali ini dari Economics. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, itu video yang bisa membantu untuk menjelaskan biar teman-teman sekalian bisa lebih jelas lagi. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Dan untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya minta tolong Mas Adi untuk menutup dengan doa. Oke. Nah, teman-teman, kita berdoa setelah mulai selesai. Ya, terima kasih Mas Adi. Oke. Terima kasih teman-teman untuk atensinya pada hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.